Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita masuk hadis yang ketujuh, yaitu hadis dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk fisik kalian, dan juga kepada tampilan-tampilan kalian, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tapi Allah melihat kepada hati kalian. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan pada lafaz walakin yanzuru ila qulubikum dan pada lafaz yang lain qulubikum wa amalikum. Jadi memang ada lafaz ya, akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian. Pada lafaz yang lain akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis ini kata beliau menunjukkan apa yang ditunjukkan dari firman Allah SWT. Jadi hadis ini ya, yang tadi kita baca, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Pada lafaz yang lain ila qulubikum wa amalikum. Ini hadis ini ya, apa yang ditunjukkan dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Allah SWT mengatakan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw untha, min dzakarin wa untha. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah menciptakan kalian dari jenis laki-laki, zakar, wa untha, dan jenis perempuan. Wajalnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan Allah menjadikan kalian bersyaib-syaib. Ya, bersyaib-syaib itu artinya bersuku-suku, wa qabaila, dan berbangsa-bangsa, berqabilah-qabilah, berbangsa-bangsa. Ada yang mengatakan kalau syaib ini untuk orang Ajam, qabilah ini untuk orang Arab, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Lita'arafu, untuk saling mengenal. Kemudian Allah SWT tunjukkan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha memberitakan. Jadi keadaan manusia itu berbeda-beda. Berbeda pula suku dan bangsanya. Berbeda-beda dari sisi bentuk, tampilan. Berbeda pula dari sisi suku dan bangsanya. Ternyata perbedaan yang nampak pada pandangan manusia itu berbeda dengan apa yang Allah SWT lihat. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memandang perbedaan yang dilihat oleh manusia dari perbedaan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat
ketakwaan yang ada pada hati manusia. Kemudian juga keadaan manusia yang berbeda-beda tadi menurut pandangan manusia itu nanti akan terungkap karena Allah SWT mengatakan orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di hadapannya. Itu di dalam surat At-Tariq ayat 8-9. Allah mengatakan innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair. Sesungguhnya Allah adalah zat yang sangat mampu untuk mengembalikan manusia ya setelah jadi tanah dan sebagainya kepada bentuk semula. Yauma tublas sarair, kemudian yauma yaitu pada hari tublas sarair ditampakkannya rahasia-rahasia. Jadi tampilan yang indah yang menutupi cacat dan kejelekan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditampakkan. Yauma tublas sarair. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa khusila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Surat Al-Adiyat ini ayat 9 sampai 10. Allah SWT mengatakan afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah mereka tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Wa khussila ma fis sudur, dan ditampakkan apa yang ada di dada. Jadi betul apa yang Allah firmankan dan apa yang dikatakan Rasulullah, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi di saat kubur dibongkar, kemudian di saat dada-dada ini ditampakkan, maka betul orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Adapun yang tidak bertakwa, yang di dunia ini diagungkan, dimuliakan, diterima, didengar, di saat dibangkitkan manusia dari kubur dan di saat ditampakkan apa yang di dalam dada, maka akan ketahuan tentang derajatnya. Kemudian juga di dalam surat Al-Imran ayat 190 Allah SWT berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ini sebagai hikmah. Jadi apa yang terjadi di dunia ini dari perbedaan adalah sebagai tanda dari kekuasaan Allah. Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan Allah SWT apa yang di langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan perbedaan malam dan siang, la ayati li ulil albab. Ini sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memiliki akal. Maksudnya bagaimana? Bentuk manusia itu berbeda-beda tampilannya, segalanya berbeda-beda, kulitnya, gayanya, modelnya gitu ya, berbeda-beda. Nah, perbedaan ini adalah sebagai tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang berfikir. Tetapi bagi manusia, perbedaan ini ternyata menimbulkan kezaliman, kejahatan, sehingga muncul ras ya, dan seterusnya ya, kasta dan seterusnya. Ini bukan yang Allah hikmahkan ya, bukan yang Allah hikmahkan.
Yang Allah hikmahkan adalah sebagai tanda kekuasaannya bagi mereka yang mau berfikir. Maka di sini kemuliaan seseorang ingat bukan pada bagusnya kulit, ya, tampannya wajah, kuatnya fisik, pandainya otak, bukan. Ternyata pada ketakwaannya. Ini jadi jangan terkecoh dengan, ya, apa yang Allah berikan dari penampakan yang nampak lebih mulia dibandingkan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.